Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlita Medina dengan NIM 2102369. Di sini saya akan mempraktekkan uji independen sampel t-test. Nah, pertama-tama siapkan terlebih dahulu data yang akan diolahnya di Excel, kemudian buka aplikasi SPSS-nya. Dan langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan data ke variabel view. Di langkah pertama yaitu di nomor satu ini, di name, kita masukkan kunjungan. Kemudian yang kedua kita masukkan perpustakaan. Kemudian di label yang pertama kita masukkan kunjungan, perpustakaan, FIP, dan FP MIPA tahun 2022. Kemudian untuk perpustakaan kita masukkan perpustakaan. Untuk desimal kita turunkan menjadi 0. Nah, setelah itu di ujung sini, di ujung values yang kedua kita klik dan kita masukkan value. Value yang pertama itu kita masukkan angka 1, beri label perpustakaan FIP. Kita klik add. Kemudian untuk value yang kedua kita masukkan perpustakaan FP MIPA. Dan kita klik add dan klik OK. Setelah memasukkan data ke variabel view, kemudian kita memasukkan data ke data view. Nah, caranya adalah ini sudah ada ya kunjungan dari perpustakaannya. Caranya adalah kunjungan perpustakaan FIP yang ini kita masukkan, kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk kolom ke-13 kita masukkan juga kunjungan perpustakaan FP MIPA. Kita blok, kemudian kita copy, dan kita pastekan di sini. Nah, untuk perpustakaan kita masukkan kodenya. Perpustakaan FIP kita masukkan angka 1, kita blok, kemudian kita copy, kita paste di sini. Kemudian untuk dan seterusnya. Kita juga akan memasukkan kode perpustakaan FP MIPA, kita blok, kita copy, kita paste. Nah, pemasukan data sudah selesai, saatnya kita akan menguji normalitas. Nah, caranya adalah dengan pergi ke Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistics, kemudian klik Explore. Nah, untuk kunjungan perpustakaan, kita masukkan ke Dependent List. Untuk perpustakaan, kita masukkan ke Factor List. Kemudian kita klik Plots, dan centang Normality Plots with Test. Kemudian kita klik Continue, dan klik OK. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas. Nih, untuk melihat uji normalitas, nah, jika signifikansi bernilai lebih dari 0,05, maka sampel berdistribusi normal. Nah, signifikannya ini ada dua. Yang pertama titik 033, yang kedua titik 116. Dan kedua ini lebih besar dari 0,05, maka sampel berdistribusi normal. Signifikansi ini lebih dari 0,05, maka sampel berdistribusi normal. Itu adalah uji normalitas, langkah pertama dalam uji independen sampel t-test. Setelah kita melihat dan juga menguji normalitas, kemudian kita uji independen sampel t-test. Caranya adalah pergi ke Analyze, kemudian kita klik Compare Means, kemudian kita klik Independent Sample t-test.
Untuk kunjungan kita masukkan ke tes variabel, untuk perpustakaan kita masukkan ke grouping variabel, dan kita klik define groups. Nah, untuk grup pertama kita masukkan angka 1, untuk grup kedua kita masukkan angka 2. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Dan ini adalah hasil dari independent sample t-test. Ya, yang ini. Ini adalah hasil dari independent sample t-test. Nah, langkah setelah normalitas adalah kita melihat homogenitas dari data ini gitu ya. Nah, homogenitas. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Nah, kita bisa lihat di signifikansinya eh, titik 633, berarti 0,633 lebih besar dari 0,05, yang artinya maka distribusi data adalah homogen. Nah, setelah kita uji homogen, kemudian kita akan uji pengambilan keputusan atau kriteria uji. Nah, setelah kita tadi melihat signifikansi yang pertama, kita akan melihat signifikansi two-tailed yang ini. Nah, ini tuh kedua ini tuh sama ya, titik 198 atau dia 0,198. Nah, jika nilai signifikasi two-tailed lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara sampel. Nah, ini lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara sampel. Nah, setelah kita menguji normalitas, menguji homogenitas, dan juga kriteria uji untuk pengambilan keputusan, kita bisa mengambil hipotesis. Nah, hipotesisnya itu adalah jika nilai signifikansi uji T lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, dari yang tadi kita sudah uji, dari uji normalitas, uji homogenitas dan uji pengambilan keputusan untuk kriteria uji, hasilnya lebih dari 0,05 semua, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.